Sudah 2 tahun lebih saya terjun di dalam YouTube. Dan mungkin sudah 1 tahun lebih saya membuka secara umum bagi teman-teman yang ingin sharing, bercerita mengenai pengalaman supranatural kepada saya melalui Instagram. Dan pastinya sudah banyak sekali DM dan orang-orang yang sudah video call secara langsung bersama saya. Namun yang membuat saya sedih teman-teman, dari kurang lebih 1,5 tahun itu, saya sudah mendapatkan kurang lebih yang saya hitung kemarin, ada 128 akun yang telah bercerita kepada saya bahwa diri mereka telah menjadi korban dari orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan ahli supranatural. Dan kebanyakan dari 100 orang lebih tersebut yang dirugikan adalah 2 hal. Yang pertama materi dan yang kedua adalah seksual. Nah, saya tidak akan membahas siapa-siapa saja, namun saya akan membahas secara global di mana saya harap untuk teman-teman yang sedang menonton video ini bisa terhindar dari hal tersebut, atau mungkin teman-teman bisa sekedar membagikan video ini kepada orang-orang agar orang-orang lain di sekitar diri teman-teman yang menonton video ini kelak di kemudian hari bisa mencegah dirinya untuk menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengataskan dirinya ahli ataupun memahami dunia supranatural. Yang pertama teman-teman, kita bahas kerugian yang secara materi. Bahkan baru-baru ini, pagi ini teman-teman, saya menerima sebuah DM di mana orang bercerita dia telah tertipu sebanyak belasan juta. Dia membeli sebuah benda yang dipercaya bisa membuat diri dia dijaga sama makhluk alam gaib. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak sekali teman-teman yang cerita ke saya bahwa diri dia telah mengeluarkan uang dari jutaan bahkan sampai puluhan juta agar bisa mendalami dunia supranatural dengan membeli benda, membeli amalan, membeli minyak dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, seperti yang sering saya katakan, jika kita ingin mendalami dunia supranatural, kita tidak bisa secara instan dengan memaharkan benda-benda tertentu, bacaan-bacaan tertentu, dan lain sebagainya. Karena ketika teman-teman ingin mendalami dunia supranatural, teman-teman harus mulai secara bertahap. Teman-teman harus mengenal dulu dasarnya, teman-teman harus mengenal dulu artinya, teman-teman harus mengerti dulu konsep-konsepnya. Barulah teman-teman bisa mengembangkan bakat-bakat supranatural yang mungkin ada dalam diri teman-teman. Dan itu pun sekali lagi secara bertahap, tidak bisa dengan instan. Apalagi dengan kita membeli sesuatu, membayarkan sesuatu bisa membuat kita ahli, membuat kita hebat dalam dunia supranatural. Itu tidak bisa teman-teman. Bukannya saya sombong, banyak orang yang sudah melihat video saya dan DM ke saya, berani membayar saya jutaan, bahkan sampai belasan juta, agar saya bisa mengajari mereka untuk mendalami dunia supranatural. Tapi semua itu saya tolak. Saya tidak bisa membantu kalian secara instan. Karena jika kalian ingin mendalami dunia supranatural, pahami secara bertahap. Jika kalian mau, saya akan mengajarkan dengan cuma-cuma, tanpa harus membayar kepada diri saya. Namun memang, mempelajari secara bertahap membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalian harus bersabar dan kalian harus mengerti, benar-benar mengerti secara detail apa itu dunia supranatural. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalian tidak bisa menggelontorkan uang, mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk memahami dunia supranatural. Karena dunia supranatural itu tidak bisa dipahami secara instan. Itu yang harus teman-teman ingat. Lalu kerugian yang kedua adalah kerugian secara seksual. Hal ini juga banyak yang saya terima DM-nya, ceritanya. Dan sudah pasti, rata-rata
orang yang menjadi korban adalah wanita, teman-teman. Dengan dalih, dengan kata-kata, dengan modus yang digunakan adalah orang tersebut, korbannya, sedang terkena efek-efek negatif, sedang terkena pelet atau ketempelan makhluk alam gaib, atau lain sebagainya. Dan untuk membersihkan semua hal tersebut, mereka akan melakukan ritual-ritual yang padahal ujung-ujungnya masuk ke dalam ranah pelecehan seksual. Untuk teman-teman, khususnya wanita yang mungkin dalam posisi ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu. Energi negatif yang dikirimkan atau yang ada dalam tubuh kita sebenarnya bisa hilang dengan mudah. Dengan mudah. Jika kita menanamkan hal-hal positif ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi seandainya ada orang yang bilang, "Hai, kamu kena pelet, kamu kena santet, segala macam." Jika kamu terus memikirkan hal tersebut dan memikirkan hal negatif yang akan kamu alami, maka efek dari santet atau pelet tersebut akan semakin besar. Namun jika kamu mendengarkan hal tersebut, ada orang yang berkata seperti itu, namun kamu memasukkan hal-hal positif. Kamu memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan agama yang kamu percayai. Maka efek negatif tersebut akan hilang dengan sendirinya. Mengapa? Saya pernah jelaskan bahwa santet itu cara kerjanya ada 3 ya. Mengirimkan energi negatif dengan sugesti dan dengan racun. Dan yang paling sering itu digunakan melalui sugesti. Makanya, untuk mengalahkan itu, kita harus menguatkan sugesti kita. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, untuk melakukan pembersihan itu, kalau yang benar-benar bisa, tanpa harus menyentuh, meraba, ataupun melihat orangnya, melihat targetnya, tanpa busana atau telanjang, itu bisa, teman-teman. Jadi hanya dengan melihat dari jauh, mereka berdoa meminta kepada Tuhan, orang tersebut bisa sembuh tanpa harus melakukan hal-hal yang menjurus ke seksual. Nah, jadi jika seandainya kamu dibilang terkena santet dan harus melakukan ritual, dan orangnya sudah meminta yang aneh-aneh di ruangan tertentu yang hanya boleh ada dia dan kamu, lalu orang tersebut mungkin meminta foto-foto yang alasannya ya harus terbuka semua, harus tidak ada baju atau segala macam, atau dia sudah mulai meraba-raba tubuh kamu, kamu harus segera tinggalkan tempat tersebut. Karena orang tersebut tidak memahami dunia supranatural, dia hanya ingin melampiaskan nafsu bejatnya kepada diri kamu. Jadi berhati-hati, dan ingat kata-kata saya, mudah menghilangkan energi negatif sebenarnya. Hanya cukup memasukkan hal positif ke dalam pikiran kita. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang telah menjadi korban adalah orang-orang yang bodoh. Tidak. Karena memang hal-hal supranatural itu adalah hal-hal yang rumit. Saya sendiri pun pernah bodoh waktu itu. Saya sendiri pun pernah tidak tahu. Namun, makanya kita wajib untuk mencegah. Kita wajib untuk memahami dan bisa menilai orang. Apakah memang dia benar-benar tulus ingin menolong kita, atau ternyata ada niat terselubung yang ingin mereka lakukan kepada diri kita. Saya harap teman-teman yang sedang menonton video ini tidak menjadi korban. Tidak menjadi korban selanjutnya atas orang-orang yang mengatakan dunia supranatural, padahal hanya ingin memperkaya diri atau melampiaskan nafsunya kepada diri teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada pada posisi yang bingung, apakah benar-benar ada efek negatif? Apakah ritual-ritual yang teman-teman lakukan ini benar atau salah, atau justru malah melenceng seperti ke arah pelecehan seksual? Teman-teman bisa DM saya, teman-teman bisa ceritakan ke saya. Tidak usah malu, tidak usah ragu, karena pasti akan saya rahasiakan. Dan jika memang hal tersebut melenceng, saya pasti akan bilang bahwa hal tersebut salah. Dan kalian harus stop untuk melakukan hal itu. Jika memang benar dan masih sesuai norma agama, ya silakan kalian lanjutkan.
Sekian video saya hari ini. Sebenarnya saya agak sedih jika saya harus ceritakan ini. Namun, ini harus teman-teman ketahui agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Dan saya rasa jika perlu, teman-teman juga bisa share video ini agar orang-orang lain di sekitar teman-teman bisa memahami bahwa hal-hal supranatural itu tidak selalu berhubungan dengan uang, dan ritualnya pun tidak perlu vulgar, tidak perlu ke arah seksual. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.